Nah, ini list nih. Mengapa kita butuh list ya? Ini list ini sering dipakai. Jadi daripada input satu persatu kayak gini, kita butuh variabel banyak, var1, var2, var3, var4, var5, var6. Kita bisa gunakan satu variabel aja, kita simpan seperti kayak gini. Nah, list ini diawali kurung siku, diakhiri kurung siku. Diawali kurung siku dan diakhiri kurung siku. List bisa kita bagi cara membuat list seperti ini. Terus kalau kita print ya misalnya seperti ini ya. Kalau kita print ya dia akan print apa adanya. List content ya 105721. Sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini ya. Terus kalau kita misalnya pengen ngeprint list yang pertama ya, ini indeksnya dimulai dari 0. Ya, maka list yang pertama itu 0. Ya, ini mengubah list indeks ke 0 dengan 111. Item pertamanya diubah jadi 111. Ya, awalnya 105721, nah item pertamanya diubah jadi 1115721. Kita bisa mengubah itu ya. Jadi item ke indeks 4, nah item indeks 4 nilainya kita masukkan ke item indeks 1. Indeks 1 itu 5, indeks 4 itu 1. Jadi 5-nya berubah jadi 1. Kita jalankan, kita hapus dulu. Jadinya 1111721. Jadi yang 5 ini diganti dengan 1. Nah, itu mengubah nilai indeks nilai list ya, isi dari list, mengubah isi dari list seperti itu. Mengakses isi dari list dengan menggunakan indeksnya. Oke. Mengakses list seperti ini ya. Di numbers 0 itu di berapa, numbers 1, numbers 4 tadi ini sudah ya. Panjang list kita gunakan len. Ya, kita lewati aja karena itu tadi sudah. Nah, menghapus elemen dalam list kita bisa gunakan del. Ya, bisa kita misalnya ini ya, del number 1. Number 1 itu berarti yang ke 1, 5. Tadi diubah jadi 1 ya. Ya, kita jalankan. Originalnya 105721, terus yang item ke 0 diubah jadi 111 ya seperti ini. Item ke 1 diganti dengan item keempat ya, kita copy ke item keempat jadi 1111721. Terus panjang listnya 5 ya, 1 2 3 4 5. Terus kita hapus item indeks ke 1 ya. Panjang listnya sekarang 4, isinya adalah 1111721. Jadi satunya ini indeks ke 1 dihapus. Nah, itu cara menghapus elemen di dalam list. Indeks negatif itu bisa. Ya, indeks negatif itu artinya dari kanan. Ya, elemen ke 1 dari kanan. Maksudnya seperti jadi kalau numbers minus 1 ini coba kita jalankan aja. Hasilnya adalah 1. Jadi indeks ke 1 tapi ngitungnya dari kanan. Indeks kedua ngitungnya dari kanan 2. Nah, kalau dari kanan mulainya dari minus 1 ya, bukan dari 0. Kalau dari kiri mulainya dari 0. Tapi kalau dari kanan mulainya dari minus 1. Maka ini 111 ini adalah kita bisa menggunakan indeks 0 atau kalau dari kanan ya indeks minus 4 ya.
1, 2, 3, 4. Ini adalah 1, 2, ya ini 1, 1, 1 itu adalah indeks minus 4 ya, kalau dihitung dari kanan. Jadi kalau dari kanan, mulai dari minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Ya, dari kiri 0, 1, 2, 3. Ya, ini bisa dipelajari sendiri. From user replace middle number. Kita ubah yang tengah ini ya menjadi bilangan jalan. Ini bisa dicoba sendiri saya kira. Mudah. Oke, ada fungsi, ada metode. Bedanya apa? Dia mirip ya. Metode adalah fungsi khusus gitu ya. Jadi jenis khusus dari fungsi. Ya, metode adalah jenis khusus dari fungsi. Bedanya apa? Ya, sangat mirip dengan fungsi, tetapi berbeda dalam cara dia bertindak dan style pemanggilannya. Fungsi tidak menjadi ini ya anggota dari sembarang data. Dia akan mengambil data, membuat data baru dan menghasilkan hasil. Metode mengubah state dari sebuah entitas. Metode dimiliki data yang dia bekerja, sedangkan fungsi dimiliki seluruh kode. Nah, secara umum seperti ini. Jadi fungsi itu dia akan memberikan hasil sehingga bisa kita simpan hasilnya. Ya, result sama dengan function gitu. Tapi kalau metode, kalau metode itu harus ada ini ya kayak semacam objek gitu ya. Harus ada objek. Jadi metode itu terikat di objek. Kalau sedangkan fungsi bebas. Ya bedanya cuma itu aja berarti. Ya, ini numbers. Nah, ini adalah metodenya. Append ini adalah metode. Metode dari numbers. Data ya. Numbers itu adalah data. Jadi metode dari numbers. Kalau len itu function ya, fungsi. Ini adalah function. Nah, insert itu adalah metode dari numbers. Ini bedanya itu. Ini di sini menambahkan elemen itu bisa menggunakan append, bisa menggunakan insert. Kalau append itu dia menambahkan di belakang. Kalau insert itu dia akan ditambahkan di posisi mana. Ya, lokasinya dan diikuti nilainya. Jadi kalau kita jalankan, ya pertama ini ya 11721, terus kita tambahkan 4, ya 4 akan ditaruh di belakang. Kalau kita append, dia selalu menambahkan di posisi paling belakang. Jadi kalau kita pakai insert, kita bisa sebutkan lokasinya di mana, disisipkan di mana. Oh, lokasikan 0, maka 222 akan jadi pertama. Nah, ini menambahkan list ya. Ini pakai looping. Jadi nambahnya pakai looping. Ya, bisa dicoba sendiri aja nanti. Nah, for loop ini bisa memproses list ini pakai range. Ya, bisa kita gunakan di list ya. Jadi dengan menggunakan range dan mylist ini, jadi i-nya looping untuk semua elemen di sini. Mulai indeks dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Ini menghitung total nilainya ya. Kalau kita jalankan 10 tambah 1 11 tambah 8 19 tambah 3 22 tambah 5 27 ya. Sini ada 27. Tapi ada versi lain yang lebih baik ya. Jadi kalau ini kan ada pakai fungsi LAN, pakai fungsi ring gitu ya. Ada versi lain yang lebih baik sini. Nah, lebih ringkas di sini ya. Jadi i in mylist kalau model seperti i-nya itu bukan berisi indeksnya ya 0123 ya. Tetapi berisi nilainya langsung itu 10, 1, 8, 3 dan 5. Sehingga di sini langsung bisa kita totalkan.
hasilnya ya akan sama ya 27 juga keluarnya. Ya, 27 juga. Jadi kelebihan dari Python seperti ini. Dia bisa melakukan iterasi isi dari listnya ya, bukan indeks dari listnya ya. Kalau yang pertama tadi yang di atas tadi itu kan indeks dari listnya. Oh, yang sebelumnya ya. Ini sudah next. Ini contoh-contoh penggunaan list. Ya, kita bisa gunakan seperti ini ya. Tadi sebenarnya sudah sering kita gunakan. Ini contoh-contoh penggunaan list ya. Ya, bisa dibaca-baca sendiri, bisa dicoba sendiri nanti. Nah, ini balik lagi ke labs. Itu one most popular and best selling for some considered consequence. Write a program that reflects this change and lets you practice the concept of list. Create empty list named Beatles. Step 2, use append. Oh, jadi menambahkan ke list pakai append, terus kemudian menghapus pakai del, menyisipkan lagi pakai insert. Intinya itu ya. Bisa dicoba-coba sendiri nanti. Nah, ini sudah sampai summary. Ini tadi kita tadi belajar list, bagaimana mengurutkannya, bagaimana menambahkan elemen, menghapus elemen. List ini ordered and mutable. Artinya apa? Ordered itu ya, dia terurut sesuai dengan urutan dia ditambahkan ya elemennya ya. Nah, terus mutable itu artinya dia tidak bisa diubah. Jadi kalau ketika kita menambahkan elemen ke dalamnya itu sama dengan membuat list baru. Ketika kita menghapuskan elemen di dalamnya sama dengan kita membuat list baru. Itu maksudnya mutable. Jadi list aslinya itu tidak berubah ya. Tapi dibuat list baru. Nah, mengapa seperti ini? Karena ini lebih mudah dibandingkan kita mengimplementasikan pembuatan ini ya, menghapus elemen, menyisipkan elemen daripada kita mengimplementasikan kayak gitu, lebih mudah kita buat list yang baru. Cuma tentu saja ya jeleknya kalau listnya terlalu besar ya akan jadi operasinya terlalu lama.